Nah, kemudian yang berikutnya ada pembahasan ayat yang kita baca ini, kemudian kami mengutus setelahnya, setelah Nabi Nuh, Rasul-Rasul. Kemudian kami mengutus setelahnya, yaitu setelah Nabi Nuh, Rasul-Rasul. Sebenarnya Rasul yang pertama itu Nabi Adam apa Nabi Nuh? Kenapa di dalam ayat ini disebutkan sebelumnya Allah menceritakan Nabi Nuh yang kemudian umatnya dihancurkan, tidak ada yang tersisa kecuali yang ada di kapal bersama Nabi Nuh. Kemudian yang ada di kapal Nabi Nuh itulah yang kemudian melahirkan generasi berikutnya, tapi dari keturunan Nabi Nuh saja. Selain dari keluarga Nabi Nuh, gak ada yang melahirkan generasi berikutnya, sehingga manusia sampai sekarang dikatakan jalur keturunannya Nabi Nuh dari 3 anak. Dari 3 anak, yang mana salah satunya. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya kita baca ini, setelah Nabi Nuh kami utus Rasul-Rasul. Maka pertanyaan kita, sebenarnya Rasul yang pertama Nabi Nuh apa Nabi Adam? Kita akan bacakan di dalam hadis Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol awwalu nabiyyin ursila Nuhun. Nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga ada syahid, artinya hadis penguat yang lainnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Fayatuna Nuhan fayaqulun ya Nuh anta awwalar rusul ilal ardi. Wahai mereka, itu dalam hadis syafaat. Dalam hadis syafaat mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam gak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nah, ketika datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Pada hadis Anas, Nabi yang pertama kali adalah Nabi Nuh. Pada hadis Abu Hurairah, Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi adalah Nabi Nuh. Kemudian juga dalam riwayat Imam Ahmad, ketika mereka datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam menjadi syafaat, Nabi Adam enggak bisa, maka Nabi Adam mengatakan walakin u'tu Nuhan ra'san nabiyyin. Datanglah kalian kepada Nuh, penghulu para nabi. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh, ra'san nabiyyin, penghulu para nabi. Di dalam surat An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, inna auhayna ilaika Nuhan. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Nabi Nuh ini nabi yang pertama kali apa Nabi Adam? Sehingga surat An-Nisa 163 juga redaksinya demikian. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu, sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang berikutnya. Tentang Nabi Adam
jelas hadisnya bahwasanya beliau seorang nabi. Misalnya di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, an Abi Umamah radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyan kana Adam qala na'am muallam mukallam qala kam bainahu wa baina Nuh qala asyru qurun qala kam baina Nuh wa Ibrahim qala asyru qurun qala ya Rasulullah kam kanatir rusul qala 300 wa 15 jamman ghafira. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Abu Umamah radhiyallahu an menuturkan ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi?" Itu pertanyaannya. Apakah Adam itu seorang nabi? Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Mu'allamun mukallamun. Seseorang yang diajari oleh Allah dan seseorang yang diajak bicara oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa'allamna Adama al-asma'a kullaha. Kami ajari Adam nama-nama keseluruhannya. Ini di dalam bahasa kita begitu. Jadi Adam diajari keseluruhannya. Dan Adam yang diajak bicara oleh Allah. Maka Nabi ketika ditanya, apakah Adam seorang nabi? Na'am, mu'allamun mukallamun. Iya, seseorang yang diajari dan seseorang yang diajak bicara. Kemudian Nabi ditanya lagi, berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Beliau menjawab 10 abad. Asyuru kurun. Berarti 1 abad 100 tahun, kalau 10 abad 1000 tahun. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Kemudian Nabi ditanya lagi, berapa jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim? Beliau menjawab asyuru kurun, 10 abad juga. Kemudian beliau ditanya, berapa jumlah Rasul? Beliau menjawab 315 orang. Sehingga ini kan yang populer disampaikan di dalam ceramah-ceramah, jumlah Rasul 315 orang. Kalau jumlah Nabi 124.000, para ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif, tetapi banyak jalannya. Sehingga ada yang mendasarkan hadis-hadis yang dhaif yang banyak ini dengan mengatakan jumlah Nabi 124.000 sebagaimana jumlah sahabat 124.000 sama dengan jumlah Nabi, dan jumlah Rasul 315 sesuai dengan jumlah para sahabat di dalam perang Badar. Jadi ada ulama yang menjelaskan demikian. Meskipun hadis dhaif tetapi banyak jalannya, sehingga tetap dijadikan sandaran untuk mengatakan jumlah Nabi kurang lebihnya menyerupai jumlah sahabat dan jumlah Rasul kurang lebihnya menyamai jumlah sahabat yang tergabung dalam perang Badar. Nah, kemudian yang berikutnya, wa amma Adam wa Syith fahuma wa in kana rasulaini ila anna Adam ursila ila banihi wa lam yakunu kuffaron bal amara bi ta'limihim al-iman wa ta'atallah wa Syith kana khalafan lahu fihim ba'dahu bi khilafi Nuh fa innahu mursal ilal kufari ahli al-ardi wa aqrabu min al-qaul bi anna Adam wa Idris lam yakuna rasulaini kada fi al-mirqah. Kenapa disebutkan Nabi Nuh dan rasul-rasul yang sebelumnya?
Sampai ada seseorang yang bertanya, Adam itu nabi apa bukan? Dan kita sekarang menjumpai ayat yang berbunyi, kemudian kami utus setelahnya, setelah Nabi Nuh, rasul-rasul. Nah, Adam ini rasul apa bukan? Adam ini nabi atau bukan? Maka ini keterangannya. Setelah Nabi Adam apa langsung Nabi Nuh? Enggak. Nabi Adam ke Nabi Nuh ini kan 1000 tahun. Ada Nabi Syith, ada Nabi Idris. Nabi Adam ke Nabi Nuh, di antara keduanya ada Nabi Syith, ada Nabi Idris. Tetapi Adam dan Idris hanya diutus untuk anak-anaknya, dan belum ada orang kafir di muka bumi. Adam dan Syith diutus untuk anak-anaknya, dan Syith adalah nabi setelah Nabi Adam, dan belum ada orang kafir di muka bumi. Lain halnya dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus ketika di muka bumi mulai ada kekufuran, dan itu yang pertama kali. Sehingga dikatakan Nabi Adam dan Nabi Idris, Nabi Adam dan Nabi Syith, keduanya bukan rasul, termasuk Nabi Idris bukan rasul, karena mereka diutus dalam keadaan bumi belum ada kekufuran. Baru ketika mulai ada kekufuran, yaitu di zaman Nabi Nuh, baru Nabi Nuh diutus. Nah, ini keterangan yang bisa kita bacakan. Kenapa seakan-akan Nabi Adam bukan nabi? Karena ayatnya berbunyi, kemudian kami utus, ayat berapa tadi? 74. Kemudian kami utus setelahnya, setelah Nabi Nuh, rasul-rasul. Yang dimaksud adalah ketika mulai ada kekufuran, maka dimulai dari Nabi Nuh dan rasul-rasul yang berikutnya. Yang sebelumnya ada Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, tapi mereka dikatakan bukan rasul, karena di atas untuk anak-anaknya, dan belum ada kekafiran. Demikian jawabannya. Sehingga tidak menjadi rancu lagi, atau tidak menjadi kabur lagi bagi kita, kenapa Nuh sebagai rasul yang pertama, padahal Nabi Adam juga sudah diberikan syariat untuk dipegangi oleh manusia yang ada ketika itu. Kok tidak dikatakan rasul? Maka jawabannya demikian, tidak diutus kecuali ke anak-anaknya, dan belum ada orang kafir, sehingga Nabi Nuh lah yang dikatakan rasul pertama. Nabi Nuh yang dikatakan rasul pertama.